ARMY pasti sudah tidak sabar menunggu comeback dan album baru BTS. Hingga saat ini, BTS maupun agensi masih belum mengeluarkan konfirmasi apapun, tapi spoiler maupun petunjuk ada di mana-mana. Dan seperti yang kalian ketahui, ARMY adalah detektif yang ada di tingkat lain. Mereka dapat menemukan petunjuk-petunjuk itu. Tapi sebelum membahas tentang petunjuk album baru, kita bahas tentang berita baru dari BTS. Yang pertama, BTS membuat sejarah Oricon, mencetak rekor untuk penjualan album minggu pertama tertinggi oleh seniman pria asing. Sejak BTS merilis album Jepang keempat full length mereka 15 Juli, mereka telah menciptakan lebih banyak sejarah. Pada hari pertama saja, menurut Oricon Chart Jepang, Map of the Soul 7 The Journey menjual 447.869 kopi, yang tidak hanya menetapkan rekor baru untuk artis asing, tetapi juga menetapkan rekor sebagai album yang paling banyak terjual dari semua artis di Jepang untuk tahun ini. Sekarang, dengan penjualan minggu pertama album terungkap, BTS telah membuat sejarah lagi. Pada 21 Juli, Oricon melaporkan Map of the Soul 7 The Journey telah menjual 564.000 kopi pada minggu pertama. Dengan demikian, BTS mencetak rekor baru untuk penjualan minggu pertama tertinggi yang pernah diraih oleh artis asing pria. Sebelumnya, rekor tersebut ditetapkan oleh album Best Selection 2010 TVXQ dengan 413.000 kopi terjual. Tentu saja, ini juga ditambahkan ke dalam rekaman mereka karena album yang terjual paling banyak dari semua artis di Jepang tahun ini juga. Selain catatan baru, BTS Map of the Soul 7 The Journey juga memulai debutnya di posisi teratas pada peringkat album mingguan Oricon, menjadi album ke-6 mereka untuk melakukannya. Selain itu, BTS juga menduduki puncak tangga album harian Oricon selama 6 hari berturut-turut dan terus bertambah. Berita yang kedua adalah CEO Direktur Zootopia mengundang Jimin BTS untuk bekerja dengannya. Jimin BTS baru saja menambahkan bakat lain ke dalam catatannya, pengisi suara. Dalam episode 109 dari Run BTS, para anggota mencoba tantangan baru mereka, atau lebih tepatnya suara mereka, di adegan sulis suara dari The Lion King, Toy Story, dan Zootopia. Untuk Zootopia, Jimin berperan sebagai Judy Hopps, seorang polisi kelinci yang bertekad untuk membuktikan dirinya di lapangan. Setelah bekerja sama dengan Nick Wilde, rubah penipu, untuk menyelesaikan suatu kasus, dia mendapati dirinya bosan sampai mati di sebuah DMV yang dijalankan oleh Salt. Jimin dengan sempurna menangkap kepribadian Judy yang ceria dan frustasi total, membuat BTS dan pelatih pengisi suara mereka pergi untuk merekamnya. Mereka bukan satu-satunya yang menyukainya. Berkat penggemar, Jared Buss, CEO Direktur Zootopia, dan CEO Screenwriter mendengar Jimin yang sempurna dalam membaca naskahnya. Bahkan, Jared Buss sangat terkesan bahwa dia telah mengundang Jimin untuk bekerja dengannya di masa depan. Saya super terkesan dengan Anda, Jimin. Saat Anda membaca naskah, itu sempurna. Kapan kita bisa bekerja bersama? Tulisnya dalam Twitter. Akankah Jimin berada di film animasi besar Disney berikutnya? Dan akhirnya kita akan membahas petunjuk dari album baru BTS. Petunjuk comebacknya BTS 7 yang akan membuat Anda menebak. BTS akan merilis album baru pada paruh kedua tahun 2020, tetapi lebih dari itu, tidak banyak yang diketahui tentang comeback mereka. Berikut adalah 7 petunjuk yang akan membuat Anda menebak tentang comeback berikutnya. Yang pertama, spoiler tanggal rilis dari Jin. Pada 11 Mei, BTS ditayangkan di YouTube untuk inisiatif hashtag Stay Connect mereka. Sambil mengobrol tentang tema untuk album mendatang mereka, Jin dengan santai menjatuhkan tanggal rilis. Jin mengatakan, "Ngomong-ngomong, perilisan albumnya akan dilakukan Oktober, bukan?" Yang kedua, pembukaan kembali toko The Flowers Smeraldo. Menurut Jin, BTS akan kembali pada bulan Oktober, tetapi apakah itu benar? Blog Flowers Smeraldo dapat memberikan jawabannya.
Kembali pada tahun 2017, blog Flower Smeraldo yang sekarang terkenal muncul tepat sebelum BTS merilis Love Yourself Her, album pertama dalam seri Love Yourself mereka. Salah satu motif utama dari era ini adalah bunga Smeraldo, bunga yang hanya ada di BTS Universe. Setiap kali blog mengumumkan pembukaan kembali untuk toko Flower Smeraldo, tanggal pembukaan kembali tepatnya dengan rilis BTS. Yang pertama pada tanggal 10 Juli 2017, mereka menulis, "Saya berencana membuka toko bunga pada pertengahan September." Dan pada tanggal 18 September 2017, kita mendapatkan DNA. Pada tanggal 10 Juli 2018, mereka menulis, "Saya berencana untuk membuka toko bunga di akhir Agustus." Dan tanggal 24 Agustus 2018, kita mendapat Idol. Lalu pada tanggal 10 Juli 2020, mereka menulis, "Saya berencana untuk membuka toko bunga akhir Agustus." Karena toko akan dibuka kembali pada akhir Agustus, ini bisa terjadi ketika BTS akan merilis album berikutnya. Yang ketiga, petunjuk GQ Jepang. Pada tanggal 14 Juli, klub penggemar resmi Jepang BTS mengumumkan bahwa grup tersebut akan berada dalam edisi Oktober 2020 GQ Jepang. Ketika redaktur pelaksana GQ Jepang memposting berita di Instagram, para penggemar menunjukkan warna rambut emoji. Beberapa penggemar sekarang curiga bahwa Suga yang berambut pirang dan Jimin yang berambut oranye akan kembali pada tahun 2020. Tak lama setelah postingan dibuat, para emoji dihapus. Jika ada, ini hanya mengonfirmasi kecurigaan penggemar. Yang keempat, The Most Beautiful Moment in Life pada tahun 2020. Pada 2015, BTS merilis album ketiga mereka The Most Beautiful Moment in Life Part 1, juga disebut Hwayang Yeonhwa. Dari era ini, BTS Universe lahir. Salah satu versi BTS Map of the Soul 7, The Journey, album menyertakan foto baru namun sangat akrab. Penggemar telah menunjukkan betapa miripnya dengan foto dari pemotretan Hwayang Yeonhwa, BTS. Apakah itu berarti BTS membawa Hwayang Yeonhwa ke tahun 2020? Yang kelima, The Wonderful Wizard of Oz. Lebih banyak petunjuk Smeraldo? Teori fan mengatakan, ya. Blog Flower Smeraldo memainkan peran penting dalam memperluas asal-usul bunga, signifikasi, dan peran dalam BTS Universe. Setelah 2 tahun tidak aktif, blog Flower Smeraldo diseret awal bulan ini, menghapus semua posting aslinya. Keesokan harinya, BTS mengunggah video Bom Bangtan, di mana mereka memberikan bacaan dramatis dari The Wizard of Oz. Smeraldo adalah bahasa Italia untuk emerald, seperti The Emerald City. Bunga dikatakan berasal dari La Città di Smeraldo, atau The City of Emerald. Apakah itu kebetulan? Perlu juga dicatat bahwa dalam MV intro Persona, RM langsung merujuk The Wizard of Oz dengan tambalan jaketnya. Dikatakan tidak memperhatikan pria di balik tirai, alias The Great and Powerful Oz. Yang keenam, pria misterius dengan payung. Sejak menghapus kontennya, blog Flower Smeraldo telah memposting ulang mereka satu persatu. Beberapa posting blog ini terlihat persis seperti asli, tetapi perubahan kecil namun signifikan telah dibuat. Salah satu blog baru telah menyebutkan topan dan seorang pria dengan payung yang mengunjungi toko. Beberapa penggemar berpikir lelaki itu bisa jadi Jimin karena adegan ini dalam Love Yourself High Like Real. Topan bisa merujuk pada badai di MV atau berubah untuk dibuat jin pada saat bepergian. Menurut efek kupu-kupu, perubahan kecil dapat memiliki efek riak. Kupu-kupu yang mengapakkan sayapnya dapat menyebabkan topan di tempat lain. Yang ketujuh, penampilan Jungkook. Ketika BTS mengadakan showcase Jepang online mereka untuk Map of the Soul 7 The Journey, para penggemar memperhatikan betapa jauh lebih ramping penampilan Jungkook, menunjukkan rahangnya yang tajam. Seringkali idola kehilangan sedikit berat badan sebelum comeback. Mungkinkah itu yang terjadi di sini? Kami akan segera mengetahuinya.
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Apakah kalian juga tidak sabar menunggu comeback BTS selanjutnya? Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.